Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tausiah saya akan saya isi dengan hal-hal yang berkaitan dengan reformasi birokrasi. Saya 23 tahun hidup di dunia ekspor, di usaha ekspor, tapi karena kecelakaan 9 tahun yang lalu saya dilantik jadi wali kota. Kecelakaan saat itu ada 4 kandidat, ya kan? Yang 3 ini terkenal semuanya, saya paling tidak terkenal. Mungkin rakyat bosan dengan yang sudah terkenal, milik saya, kecelakaan. Terus Jumat saya dilantik, Sabtu Minggu kan libur, Sabtu Minggu libur. Seninnya masuk, saya masuk jam 7. Saya itu sudah 25 tahun nggak pernah upacara, nggak pernah ikut upacara aja, nggak pernah. Saya Senin masuk. Ya biasa diusahakan, nggak pernah upacara di dunia usaha. Senin masuk jam 7, saya diberitahu oleh protokol, Pak, nanti Bapak jadi inspektur upacara. Upacara aja nggak pernah, disuruh jadi inspektur upacara. Kaget nggak? Saya kaget, gitu. Wah, itu jadi inspektur upacara. Saya tanya protokol, gimana itu jadi inspektur upacara? Gampang Pak. Gampang gimana? Inspektur upacara kok gampang? Enggak, nanti ada komandan upacara Pak. Kalau Bapak udah di podium, ada komandan upacara lapor, Bapak jawab saja, laporan itu jawab aja, laksanakan. Kalau dia melapor, Bapak jawabnya hanya satu kata aja, laksanakan. Wah gampang kalau hanya gitu aja. Terus kalau nanti dia nyuruh hormat, Bapak juga hormat. Oh ya, terus terakhir kalau nanti laporan Bapak jawab terakhir, bubarkan. Wah gampang banget, laksanakan, hormat, sama bubarkan. Pikiran saya kan sudah 25 tahun nggak pernah ikut upacara. Sudah jam 7:04 mulai di hadapan 4.000 orang serta upacara. Saya kan pakai ini, biasanya kan saya tuh pakai panjang ini supaya nggak kelihatan kurus, tapi kalau pas itu pakai ini seragam yang pendek, kurus banget saya, hanya 54 kilo. Enggak, saya gagahkan gini kan, saya gagahkan ini. Komandan upacara maju, lapor, bla 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 bla. Saya jawab, laksanakan. Dia balik, selamat. Ya kan dia balik kan, selamat satu. Yang kedua, pada inspektur upacara hormat, gerak. Saya juga hormat kan. Saya tunggu-tunggu enggak suruh. Itu 3 menit, 4 menit tertawa sebentar. Baru depan saya yang peserta agak jauh. Tapi sudah kelamaan saya gini, sudah tertawa semuanya. Besok masuk koran. Jokowi nggak bisa jadi inspektur upacara. Sudah memang bisa jadi, memang belum pernah jadi inspektur upacara. Dulu waktu sekolah kan juga jadi peserta upacaranya, langsung jadi inspektur upacara, kaget. Terus terakhir yaitu lapor, bla 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 bla, saya jawab, bubarkan. Nggak tegas lagi, bubarkan. Udah keliru, ya sudah. Lalu terus jadi wali kota kira-kira 8 tahun. Pilkada pertama saya hanya dipilih 37%, angkat sekali. Dan pilkada kedua saya sebenarnya udah nggak mau, udahlah saya mau kembali ke pabrik ngurus pabrik saya. Karena masyarakat tiap hari datang, 3 bulan datang terus tiap hari. Udahlah ya udah. Terakhir ini saya jadi lagi dipilih 91% saat itu.
kampanye baru 2,5 tahun lagi perintah ke Jakarta. Saya juga hanya mikir satu, apalah Jakarta jadi penggembira, pikiran saya jadi penggembira saat itu. Kecelakaan lagi jadi lagi. Ya sudah, Bismillah, dilaksanakan. Tapi saya waktu ya apapun saya memang sudah dari Solo ya sampai sekarang sudah hampir 9 tahun ya. Tiap hari memang saya paling di kantor 2 jam 3 jam mau rapatkan organisasi, menggerakkan organisasi birokrasi, dan saya tinggal ke lapangan. Kenapa tiap hari saya ke lapangan? Banyak orang yang menyampaikan, kenapa sih tiap hari ke lapangan? Yang kita pimpin itu siapa sih? Birokrasi atau rakyat? Kan semuanya. Gak mungkin saya di kantor terus, gak mungkin. Bagaimana seorang pemimpin bisa merasakan keluhan masyarakatnya, keadaan masyarakatnya, penderitaan masyarakatnya, kalau ketemu aja nggak pernah. Sehari kita nggak temu, kemungkinan hilang getaran rakyat kepada kita. Salaman aja nggak pernah, sentuhan kulit aja nggak pernah. Gimana kita melatih mata batin, melatih penglihatan spiritual kita? Kalau sentuhan aja nggak pernah, sentuhan kulit aja nggak pernah, salaman aja nggak pernah. Terus kalau nggak mampu, mau beli ini dari mana? Seragam, beli sepatu dari mana? Beli buku dari mana? Itulah lapangan yang saya lihat di kampung-kampung, di kawasan-kawasan Mesir ya seperti itu. Banyak yang nggak sekolah karena apa? Ya anaknya malu, sekolahnya nggak bayar. Tapi kalau nggak pakai seragam, mau anak suruh sekolah, mau. Yang lain seragam, kita nggak seragam, mau. Nggak mungkin. Yang lain dia sudah pakai seragam tapi nggak punya sepatu, mau suruh ke sekolah anak kita? Nggak mungkin mau. Itu yang secara detail tidak dilihat oleh pimpinan-pimpinan kita. Tidak dilihat. Karena apa? Mereka tidak pernah ke lapangan. Mereka tidak tahu lapangan secara detail. Mereka tidak tahu secara konkret keadaan yang di bawah. Sehingga muncul ini kartu Jakarta Pintar itu bayarin SPP ini 240 per bulan untuk beli seragam, buku, beli sepatu, supaya anaknya mau sekolah. Itu ini sistem, tapi sistem harus dicek terus. Dan juga yang saya lihat birokrasi kita ini nggak senang ke lapangan, nggak senang ke lapangan, senangnya semuanya di kantor. Sehingga sekarang ini semua kantor pemerintah itu ruangnya kurang. Karena apa? Staf saja minta meja. Kalau ada meja masuk ke dalam ruangan berarti butuh space. Space nggak ada, bangun kantor. Sampai kapan pun kita akan bangun kantor terus. Mestinya misalnya PU, Dinas Kebersihan, Dinas Pertamanan, dan yang lain-lain itu mestinya ada 70%, 80% orangnya ada di lapangan. Tidak hanya tulis-menulis. Sama semua di sekarang, ya maaf, di dunia pendidikan kita juga sama. Sekarang yang namanya kepala sekolah di dinas pendidikan juga sama. Semuanya tulis-menulis, SPJ dan proyek. Ya ngomong apa adanya, karena apa? Sekarang dikerjakan oleh dunia pendidikan, bangun sekolah, dan uangnya gede sekali, 20% bukan uang yang sedikit. Di DKI saja, Dinas Pendidikan kita setahun duitnya 12 triliun. 12 triliun. Saya jadi wali kota 5 tahun, 5 tahun hanya 3,5 triliun. Saudara-saudara tidak bayangin bagaimana kita harus memanage, mengelola agar itu bisa diawasi. Sulit tanpa sebuah sistem yang baik. Terus
Kembali lagi, jadi saya selalu tekankan, camat, lurah selalu di lapangan, karena rakyat itu butuh melihat pemimpinnya itu hadir dan melihat pemimpinnya itu bekerja. Kalau di kantor siapa yang tahu? Saya tidur siapa yang tahu? Saya yang tahu. Ajudan ya nggak tahu, saya kunci. Itu yang ingin saya kira ingin dilihat masyarakat terus. Sehingga kenapa saya melakukan itu bukan saya hanya ingin melihat problem, melihat masalah, melihat persoalan-persoalan sehingga bisa mendesainkan kebijakannya. Kalau sudah mendesainkan kebijakan, terus apa? Dia mengontrol, ini manajemen. Manajemen kan hanya merencanakan, mengorganisasi, melaksanakan dan mengontrol, mengawasi, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya atas nama Universitas Paramadina ingin sampaikan sekali lagi terima kasih atas kehadiran Pak Jokowi di kampus tercinta kita. Sebuah kehormatan tersendiri bagi kita untuk diskusi sama-sama masalah yang sangat dekat di Jakarta. Saya tidak pakai proyektor, Pak Jokowi. Jadi saya sambil duduk di sini ya, menyampaikan beberapa hal, mengisi barangkali bagaimana melanjutkannya. Kalau tadi sudah Pak Jokowi sampaikan tadi agak panjang komprehensif betapa terobosan itu sudah dilakukan dan pendekatannya memang sangat unik yang dilakukan beliau. Saya rasa ini menjadi inspirasi bagi banyak tempat di seluruh Indonesia. Reformasi ini, reformasi birokrasi yang tadi disampaikan, sering kita bicara tentang standar baru, pendekatan baru, prosedur baru, tapi ujungnya apa sih? Ujungnya adalah perilaku. Kehadiran seorang pemimpin di sebuah birokrasi membuat perilaku itu berubah. Perilakunya yang sebetulnya ingin kita ubah, tapi mengubahnya dari mana? Dari hilir atau dari hulu? Harus mulai dari hulunya. Bila hulunya baik seperti aliran sungai, insya Allah maka alirannya akan jernih. Tapi itu harus diiringi. Saya ingin gambarkan sedikit kira-kira apa yang terjadi ketika hulunya itu baik. Pak Jokowi waktu itu tahun berapa ya Pak Jokowi ketika wali kota Solo itu Pak? 9 tahun yang lalu ya. Berarti 2004 Pak Jokowi menjadi wali kota. Apa yang terjadi? Upacara saja beliau tidak tahu. Upacara betul-betul baru. Apa yang menarik dari kebaruan itu? Bisa berpikir dengan cara yang berbeda, pendekatan yang berbeda, dan itu mengagetkan bagi seluruh sistem birokrasi. Karena terbiasa mengikuti prosedur, mendadak ada yang baru ini datang dengan kejujuran, datang dengan integritas, datang dengan terobosan, lalu birokrasinya mengikuti. Jadi saya percaya betul pada visi misi, tetapi kalau yang menjadi pemimpin tidak bisa jadikan rujukan, visi misi dan daftar rencana itu hanya ada di atas kertas. Yang diperlukan justru pemimpinnya yang hadir di situ, orang melihat pendekatannya beda, dan kemudian kita saksikan itu sukses. Jadi saya membayangkan yang dikerjakan reformasi birokrasi itu bukan sekedar agendanya, karena agenda tidak otomatis jalan sendirian, tapi agenda perlu eksekusi, dan eksekusi ini membutuhkan orang yang melakukan eksekutor. Di situ sebabnya saya melihat, saya sempat pernah ada ini Pak Rusdianto yang punya datanya lebih jauh, Pak Rusdianto. Tapi saya membayangkan kalau Indonesia mau lebih baik, barangkali yang dibutuhkan bukan 1-2 orang jadi pemimpin di puncak, karena 1-2 orang pemimpin di puncak ini benar membawa suasana baru, tapi yang dibutuhkan barangkali, saya coba hitung-hitung Pak, kira-kira dibutuhkan 1.743 orang baik Pak.
Ya, kenapa? Ada 546 pemerintah daerah, ada 157 kementerian atau lembaga setingkat kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian dan lembaga-lembaga non struktural. Ini jumlahnya saya coba cek 157. Ada 140 BUMN, ada lebih dari 490 perusahaan go public, ada 120 bank umum yang sifatnya publik-publik ini yang saya daftar. Kalau di tempat-tempat yang sifatnya publik ini ada pemimpin yang baik, bisa dibayangkan efeknya untuk Indonesia seperti apa? Akan luar biasa. Dan kalau kita membayangkan satu orang hadir, benar satu orang hadir itu akan membuat suasana baru, tapi diperlukan sederet. Karena itu saya berharap di 2014 ini adalah kesempatan untuk mengubah wajah Indonesia dengan orang-orang baru. Yang masuk itu adalah deretan orang-orang baik, deretan orang-orang tak bermasalah. Dan ini kesempatan untuk mengubah wajah Indonesia kita. Jadi bisa dibayangkan efeknya. Meskipun benar kehadiran orang yang bekerja dengan baik, serius. Ini kemarin saya sampaikan Pak Jokowi di kasus di Jakarta ini, Pak. Kan macet juga kita masih alami. Banjir juga kirimannya dari Bogor, tapi bukan kota Bogornya, Pak, Kabupaten Bogor. Dari Kabupaten Bogor, beda ya kabupaten sama kota gitu ya. Banjir masih datang terus. Tapi teman-teman semua, Anda yang mengikuti di Twitter, lihat tidak orang marah-marah sama gubernurnya? Tidak. Kenapa? Coba 2 tahun yang lalu, banjir yang sama, marah-marah pada pimpinannya. Kenapa? Karena sekarang meskipun masih ada masalah banjir, ada masalah macet, apa yang muncul? Ada orang yang sedang bekerja serius untuk memperbaiki suasana. Kita bukan masalah sudah jadinya, karena orang tahu tidak mungkin bisa selesai dalam waktu 1 tahun. Tetapi bahwa ini dikerjakan serius, itu membuat orang bisa sabar, menghargai, mengapresiasi. Bayangkan teman-teman itu terjadi, saudara sekalian bisa lihat kereta api. Kalau Anda lihat kereta api antar kota sekarang, dipasang siapa? 1 orang, Ignatius Jonan. Beliau melakukan perubahan. Eksekutornya, lihat Garuda Indonesia hari ini, Pak Emil Satar masuk di situ. Apa yang terjadi? Berubah. Di Bandung ada Pak Ridwan Kamil, berubah suasananya. Di Surabaya ada Ibu Risma, berubah suasananya. Insya Allah Bogor besok dilantik, berubah suasananya. Ini Pak Bima ini memang unik, sudah 5 bulan yang lalu, tapi harus menunggu 7 bulan baru dilantik. Jadi ini namanya wali kota in waiting. Sebentar lagi jadi wali kota resmi. Nah, ini teman-teman sekalian, perhatikan di sini, reformnya tidak bisa jalan otomatis tanpa eksekutor. Karena itu saya kalau boleh menghimbau, tolong orang-orang yang merasa tidak bermasalah, orang-orang yang bisa mendorong perubahan, jangan hanya menjadi pembayar pajak yang baik. Tolong pada bersedia untuk menjadi pengelola uang pajak yang baik. Karena tanpa pengelola uang pajak yang baik, ini semua tidak akan bisa menjadi kenyataan. Jadi saya malah merasa yang sudah dikerjakan sekarang adalah menyusun agendanya. Saya rasa Menpan ini lengkap di agendanya, tapi tidak akan bisa jalan jika tidak muncul orang-orang yang mau turun tangan langsung terlibat. Ya, dan turun tangan ini benar-benar artinya sebenarnya, karena kita sering menyebut mengasumsikan turun tangan 1 orang, bukan. Turun tangan ini kita pilih untuk tidak hanya urut angan. Di kampus ini kan kita urut angan terus, harusnya begini, harus begitu, diskusi di mana-mana harus begitu. Terus siapa yang mengerjakan? Siapa yang akan melakukan? Karena itu saya malah merasa ini kesempatan, jangan diam, tapi pilih untuk mendorong terlibat. Jadi kuncinya saya rasa pada orang. Jadi pekerjaan yang dikerjakan oleh Pemda
oleh kementerian, oleh lembaga-lembaga tinggi itu bisa disubkonkan, ya. Disubkontrakan bisa, membangun bisa, disubkontrakan bisa, bahkan masalah manajemen administrasi keuangan pun bisa disubkontrakan. Kalau mau semuanya bisa disubkontrakan, tapi ada satu hal yang tidak pernah bisa disubkontrakan. Apa itu? Kepemimpinan. Kepemimpinan itu tidak bisa disubkontrakan. Karena itu saya merasa mendorong perubahan reformasi birokrasi adalah dengan mendorong orang-orang baik, kompeten, jujur, berintegritas, rame-rame masuk di wilayah publik dan memperbaiki aktivitas publik kita. Itu teman-teman sekalian dari saya. Nanti kita lanjutkan juga sih. Terima kasih Pak Toto, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Mas Jokowi bilang tadi jadi wali kota kecelakaan, kalau saya jujur jadi wali kota niat. Dari tahun 2004 Mas Anies, itu saya melihat kota kelahiran saya berkembang secara menyedihkan, jadi sudah memikirkan secara sangat-sangat serius. Orang Bogor angkat tangannya. Yang lahir di Bogor angkat tangannya. Yang punya pacar orang Bogor. Yang pernah patah hati sama orang Bogor. Saya khawatir Mas Jokowi angkat tangan barusan. Saat itu mafia pilkada gentayangan yang ingin memberikan modal, meminjamkan modal dengan iming-iming proyek dan kebijakan cukup banyak. Beberapa kali saya dipaksa ditawarkan uang sekian miliar supaya jadikan modal pilkada. Di banyak daerah itu terjadi dan menghambat laju kepala daerah. Jadi dari awal saya sampaikan, nggak mau saya punya hutang dengan siapapun. Saya janji kepada ibu saya hanya akan jalan dengan uang sendiri, uang keluarga, uang para sahabat, dan uang orang-orang yang saya yakin ketulusannya. Reformasi birokrasi betul-betul dimulai ketika masa pilkada. Begitu kita disandera oleh kekuatan uang atau pemodal, nonsens kita bicara tentang reformasi birokrasi, karena kita akan disetir oleh kepentingan ekonomi. Itu satu. Yang kedua, reformasi birokrasi juga sangat tergantung kepada kekuatan incumbent dan petahana dan manipulasi mereka ketika pilkada. Teman-teman sekalian, mahasiswa yang saya banggakan, saya mempelajari banyak hal sebelum dilantik supaya setelah pelantikan bisa langsung lari. Kasihan kalau warga itu nanti wali kota yang dilantik baru belajar, kasihan sekali. Nah, jadi walaupun argonya belum jalan, walaupun belum digaji, belum dibayar, 7 bulan ini saya siapkan semuanya. Dan saya terkaget-kaget ternyata ketika mengundang kepala dinas datang ke posko sementara, semua konsep itu sudah ada. Saya tanya ini sudah siapa, tanya ini sudah siapa. Saya undang kampus-kampus untuk tukar pikiran, konsep yang luar biasa sudah ada semua. Jadi problem utamanya adalah leadership. Pemimpin yang memimpin, pemimpin yang mengawasi, yaitu konsep brilian tapi pemimpin yang tidak memimpin, pemimpin yang tidak mengawasi, nggak jadi juga itu Pak. Itu problem pertama. Problem kedua adalah banyak hal yang lucu. Semua tahu prinsip the right man in the right place. Di birokrasi nggak begitu. Bogor itu core-nya adalah wisata, bukan yang lain. Kalau itu kepala dinas pariwisata harus orang yang terbaik. Saya tanya kepada tim yang saya ajak ke sana, berapa kita buat market seperti ini? 30 juta Kang. 30 juta buat nanti khusus supaya warga Bogor bisa tahu kota ini bergerak kemana. Transparansi dan sosialisasi. Yang keempat, motivasi. Ya banyak sekali saya lihat pegawai negeri itu yang gimana atasan mengalir saja, nggak jelas kemana. 2 bulan yang lalu, ini tolong kalau ada media off the record. Kalau nggak saya bisa di demo lurah-lurah dan camat-camat. Ada 68 lurah dan 6 camat saya undang, saya kumpulkan. Saya bilang, Pak Lurah, saya bagikan kertas selembar. Siapa? Yang bagi semua. Mukanya tegang sekali lurah-lurah itu.
Pak Lurah, sekarang Pak Lurah tolong tulis di situ harapan kepada saya nanti. Mukanya tambah tegang. Saya berusaha untuk mencairkan suasana. Tenang Pak Lurah, Pak Camat, nggak usah tulis nama di situ. Wah, agak kendor tuh. Nama nggak usah ditulis, paling jenis kelamin aja digambar. Yang ketawa di ruangan ini tahu bahwa itu jokes, ya nggak? Hari itu cuma 2-3 orang lurah yang ketawa. Saya kaget, kok nggak ketawa gitu kan? SD-nya di mana nih kan? Udah gitu dikumpulkan, saya scanning sekilas, kayaknya ada yang aneh, tapi karena cepat-cepat saya kasihkan staff. Besoknya staff saya bilang, Kang, itu yang kemarin Kang, kenapa? Ada yang lucu Kang, kenapa? Di hampir setiap kertas digambar jenis kelamin. Tapi bukan jenis kelamin yang seperti di WC, toilet-toilet, bukan ya. Jenis kelamin yang plus. Padahal semua lurah laki-laki. Bingung saya. Nah, yang terakhir program saya adalah reformasi birokrasi tadi, transformasi karakter. Itu penting karena tanpa karakter dibangun nggak ada artinya. Saya banyak belajar dari kota-kota yang maju pesat, termasuk Solo, termasuk Surabaya, termasuk Bandung sekarang bergerak. Wali kota yang semangat sendiri nggak ada artinya. Harus warga semua yang bergerak dengan cepat. Saya ke Solo dari mulai landing sampai take off lagi, ngobrol dengan warga. Ketika itu semangat karena wali kotanya semangat, semua bergerak. Saya ke Surabaya 2 bulan lalu, semua bilang dari supir taksi sampai tukang beca, Mbak Risma luar biasa Mas, subuh-subuh udah nyapu, bahkan kakinya sempat patah karena kerja bakti dengan warga, semua semangat. Bandung 2 minggu yang lalu saya ngobrol dengan Kang Emil dan Kamil, semua warga anak gue semangat karena wali kotanya sangat semangat. Jadi ke depan, menurut saya kunci utama kita adalah memberikan semangat baru bahwa perubahan itu bukan ditunggu, tapi perubahan itu dijemput, diciptakan. Saya marah kemarin anak muda dalam satu seminar, dia bilang itu kan teorinya Kang Bima semua, ya. Tapi kita tunggulah. Apa Kang Bima mampu? Saya interupsi langsung, saya tidak suka kamu bisa dapat itu. Perubahan itu dijemput, bukan ditunggu. Anda jangan tunggu saya. Anda kerja juga. Kita gerak sama-sama supaya terjadi perubahan. Jadi salah kalau kita tunggu perubahan. Perubahan itu dijemput dan diciptakan. Teman-teman sekalian, ini namanya Pak Jaya ketika kampanye belusukan. Umurnya sudah 73. Kerjanya dari pagi sampai sore ngojek, dari sore sampai malam jadi pemulung botol aqua. Saya tanya, Pak Jaya, berapa penghasilan dari pemulung? Alhamdulillah Kang, 150.000 seminggu. Pak Jaya, bukan 2 bulan. 2 bulan 150.000 ngojek, anaknya 8, kamarnya 1. Coba dibayangkan kalau kita punya rumah ini suami istri, anaknya 8, kamarnya cuma 1. Kapan indohoynya kan? Ya, ibu-ibu ketawanya kenceng banget. Nah, jadi siangnya saya bertemu dengan beberapa pejabat di balai kota untuk diskusi. Janjiannya di lapangan golf, jam kerja di lapangan golf. Jadi hari itu saya merasa ini nggak beres, ada yang salah ketika birokrasi itu terasing di balai kota atau di gubernuran. Mas Jokowi menyentuhkan dengan baik hal ini, sederhana. Mas Anies menggambarkan dengan kata-kata yang cantik, turun tangan. That's what the leaders are for. Ya harus turun tangan, harus turun langsung. Pemimpin yang terasing itu saya kira akan selalu dijauhkan oleh masyarakat dan nggak pernah diterima dengan warga. Jadi satu, mindset birokrasi yang turun melayani itu penting. Dan yang kedua, reward dan punishment juga penting. Jangan sampai, saya banyak belajar dari prestasi-prestasi wali kota, bupati dan gubernur yang bagus, bahwa memberikan sanksi saja tidak cukup, tetapi harus diberikan reward.